Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Gini deh, pernah nggak sih Anda merasa sedikit kewalahan buka ponsel, ada berita soal AI yang makin pinter, terus ada notifikasi soal kebijakan privasi baru yang jujur aja nggak pernah kita baca, Nggak pernah, iya. dan lini masa media sosial yang rasanya makin panas. Di tengah semua ini, kita sering bertanya-tanya, apa sih pegangan kita? Betul. Nah, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang mungkin di luar dugaan. Kita akan mencari kompas moral untuk era digital dari tempat yang sangat kuno, Al-Quran. Sebuah sumber yang umurnya ribuan tahun, tapi seperti yang akan kita lihat nanti, isinya luar biasa relevan untuk masalah-masalah yang baru muncul kemarin sore. Tepat sekali. Misi kita hari ini bukan sekedar membahas teori ya. Kita akan gali prinsip-prinsip Al-Quran dan menerjemahkannya jadi panduan praktis. Gimana kearifan ini bisa bantu Anda menavigasi isu AI, melindungi privasi data, dan yang paling penting menjaga kewarasan kita saat berinteraksi online. Yuk kita bedah bareng-bareng. Penting untuk dicatat di awal ya. Tentu saja Al-Quran itu tidak menyebut kata artificial intelligence atau media sosial secara harfiah, itu sudah jelas. Ya, tentu. Tapi, yang akan kita temukan adalah prinsip-prinsip universalnya tentang tanggung jawab, tentang kebenaran, tentang martabat manusia, justru bersinar lebih terang ketika teknologi berkembang secepat ini. Oke, fondasi. Mari kita mulai dari yang paling besar dan paling sering dibicarakan sekarang, kecerdasan buatan atau AI. AI ya? AI kan ada di mana-mana. Dari asisten virtual di ponsel, algoritma musik, sampai yang menentukan berita mana yang muncul di lini masa kita. Pertanyaan besarnya kan selalu ini, siapa yang sebenarnya pegang kendali? Kita atau teknologi yang kita ciptakan? Ini kan intinya soal siapa yang jadi tuan dan siapa yang jadi alat ya. Dan disinilah Al-Quran memberikan sebuah kerangka berpikir yang sangat kuat. Betul, dan kerangka itu dimulai dari sebuah konsep inti. Manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah. Terjemahan bebasnya itu pengelola atau manajer. Artinya, kita dianugerahi akal untuk mengelola dunia, bukan untuk dikelola oleh ciptaan kita sendiri. Jadi AI seharusnya tetap jadi alat di tangan kita, bukan sebaliknya. Nah, itu dia. Dan implikasi dari konsep khalifah ini sangat dalam. Pesannya jadi jelas. Tanggung jawab moral atas apapun yang dihasilkan AI, apakah itu informasi benar, misinformasi, atau keputusan yang bias, sepenuhnya ada di pundak manusia. Jadi bukan di AI-nya. Bukan. Ada di para pengembangnya, para pembuat kebijakannya, dan tentu saja kita sebagai pengguna. AI itu nggak punya nurani, kitalah yang wajib menanamkan nilai padanya. Baliknya. Tepat. Nah, ini nyambung ke salah satu ketakutan terbesar soal AI. Kemampuannya menyebar misinformasi dan bias algoritma yang tersembunyi. Ternyata Al-Quran punya semacam protokol untuk ini. Tepat sekali. Protokol itu Terangkum dalam satu kata, tabayun. Tabayun. artinya klarifikasi, verifikasi, atau meneliti kebenaran. Ini bukan anjuran, tapi perintah yang fundamental. Ada di surah Al-Hujurat ayat ke-6. Izinkan saya membacakannya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Agar kamu tidak mencelakakan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Bagian terakhir itu kena banget rasanya. Tapi kan ayat ini bilang beritanya dibawa oleh seseorang yang fasik. AI kan bukan orang. Gimana prinsip ini relevan? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, disinilah keindahan prinsip universal itu. Fokusnya bukan pada siapa pembawa beritanya, tapi pada potensi dampak dari berita yang tidak diverifikasi. Ah, oke. AI, dengan kemampuannya memproses data, bisa jadi pembawa berita paling kuat di zaman ini kan? Betul. Prinsip tabayun ini menuntut kita untuk bersikap kritis. Kita harus mengaudit output dari AI. Kita bertanya, data apa yang dipakai? Apa datanya bias? Ini adalah bentuk tabayun modern. Tujuannya sama persis, menghindari penyesalan. Oke, jadi tabayun itu kewajiban kita jadi pengguna yang kritis, bukan konsumen pasif. Tapi ada kekhawatiran lain yang lebih manusiawi. Gimana kalau AI mengambil alih pekerjaan saya? Ini kecemasan nyata loh. Tentu, dan ini sangat valid. Di sini, Al-Quran menawarkan keseimbangan mental yang menarik. Di satu sisi, ada penegasan teologis yang menenangkan. Rezeki itu dijamin oleh Tuhan. Ini untuk menjaga kita dari kepanikan. Oke.
Tapi di sisi lain, Al-Quran sangat keras menekankan kewajiban manusia untuk berusaha dan beradaptasi. Ada prinsip seseorang hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ini perpaduan antara tawakal dan ikhtiar. Jadi alih-alih panik dan pasrah, pesannya lebih ke arah, oke, dunia berubah, apa yang harus saya pelajari sekarang? Bagaimana saya bisa beradaptasi? Begitu ya? Tepat sekali, sikap yang proaktif. Dan sebagai penutup bagian ini, ada satu pengingat tentang kerendahan hati. Sekalipun kita berhasil menciptakan AI super canggih, Al-Quran mengingatkan bahwa ilmu yang dianugerahkan kepada manusia itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Ini pelajaran penting agar kita tidak arogan. Sehebat apapun ciptaan kita harus sadar akan keterbatasan kita. Sikap kritis, proaktif, dan rendah hati. 3 pegangan untuk AI. Sekarang, mari kita bergeser. Tadi kan soal integritas data yang kita konsumsi. Tapi bagaimana dengan integritas data tentang kita? Ini membawa kita ke isu besar kedua, etika privasi. Sebuah pergeseran yang sangat alami. Karena di dunia digital, kita bukan cuma konsumen, kita juga produknya. Rumah Anda pasti marah besar kan? Jelas. Nah, bayangkan data pribadi Anda, riwayat pencarian, lokasi, isi chat, diakses dan diperjualbelikan tanpa persetujuan yang benar-benar Anda pahami. Bukankah itu bentuk mengintip yang sama? Analogi yang sangat kena. Dan dalam etika Islam, privasi digital itu perpanjangan langsung dari kehormatan pribadi. Sesuatu yang sangat dilindungi. Fondasinya bisa kita temukan pada konsep izin akses. Izin akses. Ada di surat An-Nur, ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, hatta tasta'nisu wa tusallinu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum, la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Meminta izin dan memberi salam. 2 tindakan yang menunjukkan respek. Jadi, kalau kita terapkan di dunia digital, setiap kali kita klik saya setuju tanpa membaca, Nah, itu sebenarnya kita sedang membiarkan orang masuk ke rumah digital kita tanpa tahu siapa mereka. persis. Ayat ini adalah fondasi etis berusia 14.000 tahun untuk apa yang sekarang kita sebut informed consent. Rumah di sini adalah metafora untuk ruang pribadi Anda, data Anda, akun Anda, email Anda. Prinsipnya, tidak ada yang boleh masuk tanpa izin yang jelas dari Anda sebagai pemilik rumah. Ini juga berarti praktik pengawasan massal atau memata-matai secara digital itu dilarang keras kan? Tepat sekali. Ini membawa kita pada konsep lain, yaitu tajasus. Tajasus. Artinya mencari-cari kesalahan atau memata-matai. Dalam konteks modern, ini mencakup segala bentuk penyadapan digital atau surveillance massal yang eksploitatif. Al-Quran secara tegas melarang perbuatan ini. Jadi ada batasan yang sangat jelas. Dan ini memunculkan satu hal lagi, akuntabilitas. Logikanya, semua tindakan digital kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sangat berlaku. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 36 bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Wah, Coba kita pikirkan. Saat kita online, indera mana yang kita gunakan? Penglihatan untuk membaca, pendengaran untuk video, dan hati atau akal untuk memproses dan memutuskan untuk klik atau komen. semuanya dipakai. Ayat ini seolah-olah berbicara langsung tentang akuntabilitas digital. Setiap jejak digital kita adalah catatan yang akan dipertanggungjawabkan. Ini dalam sekali. Dari tanggung jawab mengelola AI, menjaga privasi, sekarang kita sampai pada tanggung jawab setiap interaksi kita. Ini membawa kita ke bagian ketiga. Bagaimana teknologi mengubah cara kita berhubungan dengan sesama. Ada paradoks besar di sini. Kita punya ribuan teman online, tapi statistik menunjukkan tingkat kesepian justru meningkat. Gimana kita menjaga kemanusiaan kita? Ini adalah jantung dari tantangan zaman kita. Al-Quran memberikan tujuan luhur untuk interaksi sosial, yaitu untuk saling mengenal. Dalam bahasa Arabnya, li ta'arafu. Li ta'arafu, saling mengenal. Idealnya, teknologi seharusnya menjadi jembatan untuk itu, untuk memperluas pemahaman kita tentang orang lain. Jembatan bukan tembok pemisah. Saya suka itu. Tapi kenyataannya, seringkali media sosial terasa seperti arena perang. Kolom komentar bisa jadi tempat yang brutal. Bener, karena itulah fondasi dari li ta'arafu adalah ukhuwah.
Kesadaran bahwa semua orang beriman itu bersaudara. Kalau kita menanamkan mindset itu, cara kita komunikasi pasti berubah. Pasti. Surah Al-Hujurat memberikan aturan main yang konkret. Dilarang keras, yaskhor, mengolok-olok, tolmizu, mencela, dan tanabazu bil alqab, memberi julukan buruk. 3 hal yang jadi menu harian di internet. Saling ejek, saling cela, dan panggil-panggilan dengan nama yang jelek. Tepat. Dan sebagai gantinya, kita diperintahkan untuk menggunakan qaulan ma'rufah, yaitu perkataan yang baik dan pantas. Bayangkan jika prinsip ini jadi inti algoritma platform media sosial. Dunia maya akan jadi tempat yang sangat berbeda. Nah, ada satu poin terakhir yang rasanya menohok kita semua. Distraksi digital. Doom scrolling. Ah, iya. Niatnya balas satu pesan, tahu-tahu 1 jam kemudian lagi asik nonton video yang nggak jelas. Kita semua pernah terjebak di situ. Fenomena ini dalam terminologi Al-Quran bisa diidentifikasi dengan sangat jelas. Konsepnya adalah lahu. Lahu. Apa itu artinya? Lahu adalah segala perkataan atau perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang waktu. Dan yang menarik, Al-Quran menyebutkan salah satu ciri utama orang beriman yang sukses adalah kemampuannya untuk berpaling dari lahu. Tapi bukankah bermanfaat itu subjektif? Di mana batasannya? Pertanyaan krusial. Batasannya ada pada kesadaran dan niat. Apakah aktivitas ini benar-benar memulihkan energi Anda atau justru menyedotnya? Konsep lahu ini bisa jadi semacam filter kesadaran. Filter kesadaran? Sebelum membuka aplikasi, sebelum mulai scroll tanpa tujuan, kita jeda sejenak dan bertanya, apakah ini bermanfaat atau ini hanya lahu yang akan saya sesali nanti? Ini adalah alat mindfulness yang sangat kuat. Jadi setelah kita membedah semua ini, benang merahnya jelas ya. Al-Quran tidak anti teknologi. Justru ia memberikan kita kerangka untuk menjadi tuan atas teknologi, bukan budaknya. Betul. Pilar-pilarnya adalah amanah sebagai pengelola, tabayul sebagai kewajiban verifikasi, dan niat yang lurus dalam setiap interaksi. Tepat sekali. Semuanya bermuara pada satu tujuan. Yaitu agar kita manusia tidak terdegradasi menjadi sekedar user ID yang dikendalikan oleh algoritma ciptaan kita sendiri. Tujuannya adalah mengarahkan teknologi demi kemaslahatan bersama tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan kita. Sebagai pemikiran penutup, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal. Al-Quran menyatakan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, baik atau buruk, kelak akan diperlihatkan balasannya. Sekarang, coba kita proyeksikan ini ke dunia digital. Bayangkan sejenak, jika setiap like, setiap share, setiap komentar yang Anda tulis, bukan lagi tindakan digital yang sepele, melainkan sebuah kesaksian permanen yang tercatat abadi dan akan kita pertanggungjawabkan. Jika kita benar-benar meresapi itu, bagaimana hal tersebut akan mengubah cara Anda berperilaku di dunia maya mulai hari ini?